segelas air itu. Apakah engkau melakukan? Mutiah menjawab iya. Setiap kali suamiku akan tiba pulang ke rumah, aku tongkat dan segelas air. Tahukah engkau Fatimah, untuk apa aku membawa tongkat dan segelas air ini? Kata Mutiah. Fatimah tidak bisa menjawabnya. Kemudian Mutiah menjawab, tangan kananku ini yang berupa segelas air kusuguhkan pada suamiku saat saya pulang. Nah, sekedar itu menghilangkan rasa lelahnya dan hausnya, sehingga paling tidak mengurangi rasa. Sedangkan di tangan itu ada tongkat yang akan aku tawarkan pada suamiku apabila pelayanku hari ini kurang memuaskan hatinya. Maka saat itu pula Fatimah mengerti mengapa Rasulullah berkata bahwa ini akan menjadi wanita muslimah pertama dan manusia pada hari nanti. Disitulah ada pesan di kita untuk menjaga diri dan harta suami kita, suami keluarga, menjaga diri dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami. Kemudian poin yang selanjutnya, yakni hak suami yang bisa dia dapatkan dari adalah menolongnya dalam kebaikan. Apabila seorang suami membutuhkan pertolongan, maka suami hendaklah memenuhi permintaan tersebut. Keempat, hak suami adalah dapat mendidik istrinya atau memberi jarak kepada istrinya apabila istrinya sedang menyusui atau meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Jadi apabila istrinya telah meninggalkan kewajibannya berkali-kali dan tidak menyadari kewajibannya sebagai istri, suami punya hak untuk mendidiknya dengan cara memukul, tapi memukul dengan cara mendidikan, sekadar memberi pelajaran saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika bermuahad untuk wajah, apabila engkau memukul, maka hendaklah menjauhi wajah." Satu catatan bagi seorang suami, apabila menyebut asmujud, tidak boleh memukul wajah istrinya. Walaupun memukul di luar wajah atau selain wajah, hendaknya dengan cara itu. Mungkin sampai di sini saja ya. Oke, jazakillah Ustazah. Insyaallah sudah ditangkap tadi beberapa masukan beberapa paparan ya. Insyaallah beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi Radio IMUSKA. Sampai saat ini ada 6 pertanyaan insyaallah dari email maupun dari chat box sudah masuk. Akan selanjutnya insyaallah untuk tanya jawab ini akan langsung dimoderati oleh Ummu Halim yang sebagai moderator ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Halo, tes. Ya. Ya. Pertanyaan untuk kami yang pertama. Iya, ini, yang pertama. Nggak tahu ini buat suami atau istri, tapi kita bacakan saja. Nanti tafadhol dibagi siapa yang mau menjawab gitu. Terserah Ustadz atau Ustazah yang menjawab. Yang pertama, sebagai ibu rumah tangga yang baru berkiprah, seringkali dilanda kebosanan dan jenuh atas pekerjaan rumah yang menyita waktu. Mungkin karena dulunya dibiasakan sibuk mengasah otak
di bangku kuliah dan bekerja, jadi ada kekhawatiran gak amanah sama ilmunya yang dulu pernah diemban dan dipelajari. Kadang terbesit penyesalan seperti itu. Padahal kalau dipikir, jadi ibu rumah tangga kan pahalanya besar. Perasaan ini seringkali menimbulkan dilematis ibu rumah tangga yang ingin bekerja hanya untuk aktualisasi diri, karena di rumah tidak ada lahan aktualisasi diri. Terlebih yang di luar negeri dengan kesempatan yang lebih minim dibandingkan di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola perasaan itu supaya tersalurkan ke hal yang positif? Silahkan langsung aja dijawab dulu, Ustazah atau Ustaz, tafadhol. Ini pertanyaan dari para istri. Ya, ini. Mana caranya biar nggak itu Ya. Sebagai ibu rumah tangga yang full, sedangkan dia pengen juga kuliah tapi belum bisa gitu intinya, karena lagi sedang fokus untuk menjadi ibu rumah tangga. Ya, menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya bukan sebuah katakanlah kewajiban yang secara detail pekerjaannya jenuh ya, kerja para pembantu. Itu kalau dilihat dari segi hukumnya tidak merupakan sebuah kewajiban orang istri. Jadi kalau katakanlah dia mau mengerjakan ya betul, silahkan. Kalau dia tidak mau mengerjakannya ya tidak apa-apa juga. Mungkin nanti bisa berdiskusi dengan suaminya kan kira-kira itu. Di sisi lain, kalau kita bandingkan di negara-negara yang kaya, katakanlah di Timur Tengah, saya pernah ke Qatar gitu. Para wanita di sana itu memang tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga tidak bekerja keluar. Dalam arti di sana tidak ada job buat para perempuan. Jadi ya mereka ke salon, ke mall, ke mana-mana, hanya itu bisa dilakukan untuk katakanlah menyalurkan istilahnya hobinya atau waktu luangnya itu banyak gitu. Kalau dilihat dari ya, yang jadi biru kalau mengatakan bahwa Islam itu mewajibkan seorang istri kalau itu harus mengerjakan dari abang dari dapur. Nah, kalau dia jenuh, katakanlah dia bisa dengan ingin juga gitu ya. Tentunya tidak boleh memperlakukan itu seperti membantu di rumah yang boleh kemana-mana harus mengerjakan itu dengan seolah-olah dia mengatasnamakan itu loh Islam itu ya nggak bisa. Nah kalau memang mau begitu, carilah istri yang memang itu. Jadi memang dulunya dia pembantu, maka ketika dinikahi itu ya nggak jauh-jauh dari pekerjaan pembantu, asal enjoy dengan pekerjaan rumah. Tapi kalau anak orang kaya, anak ini yang kerjaannya tiap hari kesana kemari dan disuruh jadi pembantu ya nggak bisa, nggak benar gitu untuk mengubah gaya seorang tadi aktif di berbagai organisasi ya di luar rumah gitu. Tiba-tiba begitu nikah harus mengerjakan seluruhnya kerja satu ya itu kalau rela sih ya tak tahu. Tapi saya kira pertanyaan itu berangkat dari masalah itu saat ini. Gimana dulu? Ya, itu masih remaja, masih mahasiswi gitu ya. Itu aktif di berbagai macam. Iya. Begitu. Namanya bilang kamu harus, maksudnya harus jadi pembantu. Masya Allah. Membangkakan barangkali. Dia harus menjauh dan memang yang keliru adalah cara pandangnya. Baik, itu juga jawaban dari saya. Oh, gitu. Jadi jawabannya ini ya Ustaz ya cara dirubah cara pandangnya mungkin ya Ustaz ya.
cara pandang dari kedua belah pihak. Oh, kedua belah pihak. Jadi nggak bisa istri aja ataupun suami saja ya? Nah, Iya, iya. istrinya jatuh punya apa itu? Istri, aktivis. Ya kalau penikah harus juga jadi mahasiswa atau aktivis juga. Kan gitu jadi aktivis. Itu kan berarti ganti profesi. Mati mikir ini gua sekolah tinggi kemudian ujung tinggi kalau nyapu masak juga. Oke, baik. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Pertanyaan yang kedua. Seringkali saya melihat dan saya rasakan saat mengasuh anak, ini kayaknya dari ibu rumah tangga juga. Seringkali saya melihat dan saya rasakan saat mengasuh anak, batita itu menyita waktu sekali, sampai-sampai mempengaruhi ruhiyah sang ibu. Artinya, contohnya nggak sempat tilawah gitu, terus susah khusyuk gitu, terus susah sekali menambah hafalan, atau sekadar sholat khusyuk saja sulit. Harapannya sih suami bisa membantu menguatkan ruhiyah kita. Bagaimana cara membangun sense hal tersebut kepada suami kita? Karena banyak kasus yang mungkin suami juga nggak aware dengan kondisi istrinya yang beliau keluhkan selalu ngomel dan marah, tidak melihat akar masalahnya mungkin di sana. Jadi catatan juga bagi kami yang di luar negeri, di sini nggak punya pembantu, alias nggak punya asisten untuk membantu ngurus rumah tangga dan anak-anak. Mohon jawabannya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara membangun sense kepada suami gitu? Yang terkadang suami itu nggak aware dengan kondisi ruhiyah istri seperti itu. Iya. Baik, mungkin saya Oke, sudah ya. coba. Mungkin nanti kalau bisa mau tambahkan juga boleh. Ibu dengan Iqmah tadi. Kenapa? Oh, Dengan ibu siapa? Mohon maaf. ini Tidak disebutkan nama. mohon. Karena ini pertanyaannya. Iqmah aja ya. Iya, Muslimah, oke. iya. Baik Ibu, dalam itu sebenarnya dibutuhkan komunikasi untuk istri, suami dan istri harus saling mengetahui haknya sendiri. Merawat anak pun sebenarnya itu adalah kewajiban suami, Ibu. Dan kalau seorang itu tidak mau anaknya pun itu suami. Kalau misalkan istrinya menyusui dengan satu syarat, aku mau menyusui dengan syarat ini itu pun boleh sebenarnya. Intinya perawatannya adalah kewajiban suami dan istri, tidak boleh dipaksa ini dilakukannya. Tetapi dengan catatan itu, kalau misalkan seorang istri tidak melakukan maksudnya tidak merawat anaknya, itu membuat suaminya tidak ridho kepada istrinya. Nah, itu dia yang susah. Tentunya kita sebagai istri ingin mendapatkan ridho suami, ya Bu ya. Jadi lakukan saja komunikasi dengan suami Ibu, jelaskan dengan baik-baik sebenarnya merawat anak, menjaga anak itu adalah kewajiban suami dan istri hanya membantu juga. Dan sepertinya sangat tidak sesuai dengan syariat sekali kalau